Tes suara nyambung, terdengar? Dengar, Pak. Oke. Mari kita mulai jam 1.15 kita ya. Kemudian dari grup BIOC ini sudah saya kirimkan materi dan hari ini mau kita pakai, silahkan dicek. Ada ya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, akan saya sharekan. Apakah ini terlihat sama dengan yang saya kirim ke tab Anda dan sebagainya? Bisa ya? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Baik. Oke, selamat siang. Hari ini kita melanjutkan pada periode BIOC ini. Ada beberapa tulisan yang intinya ada pengembangan, kemudian ada yang tertulis di jurnal A, mungkin belum masuk di jurnal B dan sebagainya, atau direviewkan. Maka nanti saling melengkapi aja. Gitu. Artinya, tidak perlu kita kelak akan menggunakan semua, tapi justru karena adanya pengembangan meja lab operasional dengan reagen yang berbeda dengan tujuan sama, itu artinya apa? Itu adalah bahwa ketika suatu mekanisme reaksi itu terjadi sesuai dengan prosedur masing-masing kan ya. Maka coba kita lihat tulisan ini, riset secara keseluruhan akan muncul dalam tesis dan sebagainya. Kemudian tujuannya adalah materi, ya materi organik. Ketika materi itu dari tidak ada menjadi ada adalah satu riset penemuan, jadi ekstraksi dan sebagainya. Yang kedua adalah kalau kemudian produk ujung itu kan dari kimia menjadi formulasi, menjadi makanan dan sebagainya pun masih bisa dipakai. Maka tulisannya tertulis food dan pharmaceutical. Kalau ini kita hilangin food juga bisa saja, tidak ada masalah. Yang kedua, keyword antioksidan itu terus dikembangkan karena sistem oksidasi itu ada dan antioksidasi itu kemudian menjadi tujuannya. Bagaimana kalau menemukan lebih banyak lagi. Yang ketiga adalah analisisnya. Ya, analisis itu basic dari dasar misal literasi pun bisa itu sudah analisis sampai ke anggap aja canggih gitu ya. Baik, ini tulisannya dikemas dalam topik yaitu kita sebutkan spektrofotometri ya, spektrofotometri methods ya. Kalau kita ulang-ulang itu sebenarnya kita akan menambah suatu pengetahuan yang mungkin di sisi lain kita belum dapat, di sisi lain kita dapat gitu ya dan sebagainya. Kalau ini silakan Anda baca, mengapa kemudian measurement itu menjadi bervariasi, karena coba lihat dari basic kimianya, kalau ini ada tulisan seperti ini sebenarnya adalah intro yang membuat wawasan kita banyak gitu ya. Kita lihat langsung tabel karena ini kadang muncul, kemudian ada yang belum selesai di jurnal lain atau belum lengkap, dilengkapi dengan ini. Kalau dikelompokkan itu menurut tulisan ini benar ya, bahwa kata-kata radikal, non-radikal itu adalah oksidan, itu benar ya? Ya, jadi oksidan itu kan senyawa yang mampu mengoksidasi, lalu bentuknya macam-macam. Kalau didefinisikan kan hanya akan bilang tertempelnya oksigen atau gain of oxygen gitu ya. Nah, tetapi kalau dibuat detail itu ada dua ini, yaitu non-radikal dan radikal. Ketika kita ngomong radikal dulu, itu memang yang paling umum dipakai sebagai tools karena nanti tanda outputnya itu cepat, kalau ya cepat. Ya. Baik, kalau yang non-radikal itu lebih konvensional lagi. Yang baru juga ada. Konvensional itu artinya ketika reagen non-radikal itu dulu belum ditemukan, yang non-radikal sudah jalan dengan sendirinya. Ini sebenarnya sama dengan kimia analisis secara biokimia, itu hampir mirip ya. Coba lihat yang non-radikal itu kalau dilihat dari sini, semua pernah
tahu, yaitu ROOR itu udah tahu, ROH itu bukan alkohol dalam tanda petik ini ya, etanol itu bukan, tapi itu adalah pecahan dari degradan dari suatu oksidan yang terbentuk, gitu. Terus ozon dan sebagainya, zinc dan oksigen itu H2O2 itu ada kita sebut dengan ROS gitu ya, ROS atau reactive oxygen species. Terus kalau sebelah kanannya dan sebagainya ya, itu tengah dan sebagainya adalah reagen-reagen atau nanti spesies aktif di situ tuh siapa saja. Kayak itu non radikal tetapi aktif, bisa bayangkan ya. Itu di titik mana? Di titik dibandingkan dengan O2 normal, tahu ya. O2 normal itu dianggap ya udah itu alamiahnya. O2 normal itu adalah oksidan gitu ya. Nah, sekarang yang lebih rendah dari itu ada enggak? Yang lebih tinggi dari itu ada enggak gitu ya. Yang lebih tinggi ternyata ini non radikal, lalu gambarannya kan beda sekali kan. O2 dengan O2H2 itu kan lain kan. Hidrogen peroksida dan O2. Dua-duanya oksidan tetapi hidrogen peroksida yang muncul misalnya. Jadi kasus organ kimianya kita paham kan. Jadi gambar berubah itu bedanya apa? Itu di sisi ini karena oksigen semua ya menaikkan reaktivitas itu. Berikutnya ada yang mengembangkan yaitu radikal gitu ya. Ketika radikal muncul itu asli dari sisi gambar itu kemudian hasil dari apa? Kalau misal di situ tertulis peroksi, alkoksi, hidroksi, superoksi, bikarbonat dan sebagainya, itu sebenarnya kalau dilihat dari atasnya, dari bawahnya gitu ya, sebenarnya adalah dia yang bawah yang mudah kehilangan H titiknya dan sebagainya itu muncul ya. Ini sudah pernah kita pelajari, nanti yang ada tambahan boleh dimaknai sendiri. Coba ada lagi apa yang perlu kita pelajari lagi? Lainnya sudah semua. Ini adalah nanti kimia bahan alam lanjut itu kalau dipetakan itu kan akan seperti ini. Lalu ini akan membuat begini, apa bedanya dengan kimia bahan alam? Bahan alam itu lebih besar dari ini lebih sempit. Mengapa lebih sempit? Karena ini berkaitan dengan kemampuan oxidation tadi, antioxidation. Karena ada gambar kimia yang tidak bersifat antioksidan, masih ada lagi nanti anti yang lain. Itu begitu lebar, disempitkan masih begitu lebar, berarti area untuk riset antioksidan itu sangat terbuka sekali gitu ya. Coba kalau kita lihat dari sini kimia bahan alam dari kiri sampai kanan, Anda punya makna apa? Pernah atau kita sudah bisa bukan menganalisa, membuat siapa dia secara organik, tidak ada yang lepas dari tulisan-tulisan natural product. Jadi tidak ada yang aneh. Nah, kalau kekayaan ini muncul di sini, maka saya balik. Di balik nama-nama ini Anda harus tahu strukturnya gitu kan ya. Ketika struktur itu agak berbeda-beda, tetapi masih antioksidan, kira-kira yang membedakan apanya? Itu bisa kan ya? Ya, maka coba ini kita baca pelan-pelan. Kalau kiri itu kemudian dibagi dua, endogenous, exogenous, artinya apa? Itu kalau kita lihat exogenous adalah dunia tanaman di luar. Gitu. Endogenous adalah dalam tubuh kita atau ada sesuatu yang mungkin hampir mirip dari luar, tapi nanti endogenous berarti nanti membawa enzim seakan-akan ke tubuh kita, gitu bisa ya. Baik. Terus yang bawah itu kalau dipecah ke kanan lagi itu sebenarnya lebih detail atas pengelompokan sub aja, subnya itu bagian satu disubkan atau dipecah lagi. Oke, pecahannya sampai 3 kali itu artinya apa? Itu kiri, tengah, kanan, gitu ya. Kiri dari satu kotak namanya fenolik menjadi tengah jumlahnya 5, maaf 2, tapi bawahnya juga ada vitamin itu, kemudian dari 2 atas itu atas sama bawah begitu lebar itu yang per gam. Yang paling kanan itu adalah nanti yang ada di lapangan, paling kanan. Yang kita temukan kelak itu yang paling kanan. Maka kalau Anda bisa membedakan tulisan hijau atas dengan bawahnya dan bawahnya, kira-kira yang membedakan apanya?
kelompoknya sama, tetapi namanya beda sedikit, ya. Coba kita lihat sedikit ya, hidroksi benzoic acid sama hidroksi cinnamic acid itu satu paket di depan, tapi beda di belakang. Nah, beda tipisnya itu harus kita ingat-ingat supaya mudah diingat-ingat. Terus yang bawah, itu satu flavonol, satu flavon, flavonol, flavonol, dan sebagainya, itu tak terasa semua adalah flavonoid ya. Maka flavonoid dibagi satu, dua, berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, tujuh ya. 7 kelompok gitu ya. Beda satu dengan yang lain apa. Kalau ini dihafalkan, itu sebenarnya kita akan mudah nanti menganalisa atau menduga senyawa yang dari sisi struktur beda tipis, tapi aktivitasnya muncul, lalu harus saling dibedakan antara gambar ini. Ya. Coba lihat, saya tanya sedikit, itu ada hidroksi benzoik dan hidroksi sinamik itu, dulu ketika kuliah bahan alam, bedanya apa? Bedanya aja, beda tipisnya. Siapa boleh sambil diungkap lagi pengetahuannya. Ada yang tahu? Hidroksi benzoik sama hidroksi sinamik. Mudah. Kita selalu harus punya fenolik kan, depannya gitu kan. Jadi fenoliknya harus Anda terima, lalu digambar. Kapan fenolik disebut benzoik, kapan fenolik disebut bukan benzoik dulu ya, tapi menjadi sinamik. Misalnya gitu harus tahu. Coba saya tanya, fenolik bisa menggambar, kalau hidroksi benzoik bagaimana menggambarnya? Coba Anda gambar, dicoret-coret gitu sedikit. Silakan, boleh. Spontan aja biar kita nanti komunikasinya enak. Menggambar fenolik tahu kan ya? Kapan disebut benzoik? Gampang. Diapakan? Ada asam Ya, ada di kurang fenolnya, Pak. lengkap. Ditambah COOH gitu ya. Iya, betul, COH. Ya, tambah COOH. Fenoliknya tetap asli. OH-nya itu asli, justru yang tidak ada jadi Iya. ada itu karboksilatnya ya. Jadi benzoic acid hidroksi itu kalau menurut bahan alam ada hidroksi duluan, benzoiknya belakangan, jangan gitu ya. Karena kalau di depan fenolik itu berarti tanpa benzoik pun boleh gitu ya. Ya. Oke, sekarang dua, benzoik dengan sinamik ini hafalan, tidak bisa dianalisa. Kalau sinamik kayak apa? Cara kerangka. Dia golongan C6C3 nggak sih, Pak? Betul, baik. C6, C3 itu yang kita pegang. Benar. Berarti dulu kalau diberi poin sederhana C6, C1, C6, C2, ada nggak C3? Betul, ini adalah pembeda antara C1 sama 6, C3, tahu ya? Jadi ketika C1, ya mau nggak mau ya hanya itu, hanya benzoik apalagi. Tapi ketika C3, nah itu kemudian nanti kalau dipecah lagi bisa, bisa. Ya, oke. Jadi dunianya hanya dua. Kalau tidak benzoik, sinamik. Sudah. Nanti sinamiknya bisa turun-turun lagi ya. Baik. Sekarang kalau gini, itu ada flavonoid dari atas sampai bawah, itu yang membedakan apa? Prinsipnya aja. Segitu banyak, 7 itu. Oke, yang lain boleh usul. Ini seperti kartu truf itu kalau itu Anda yang tipis saja, jangan semua. Mudah. Kalau kerangkanya apa kerangkanya? C6, C3, C6, Pak. Ya, semua C6, C3, C6 karena depannya flavonoid. Lalu Iya, satu dengan duanya Anda berbeda. akan menerima, coba dilihat, misalnya gini, yang satu ada OH, yang satu kehilangan OH. OH yang hilang dan ada, yang ada terus ada, ingat ya. OH yang nempel di situ terus itu ada, nanti ada yang OH suatu saat hilang di pojokan mana, suatu saat ada, itu sudah beda nama. Baik, betul. Ada lagi yang membedakan lain, ada ikatan rangkap, gitu aja. Nanti ada ikatan rangkap yang di titik sana nggak ada, di sini ada, itu aja. C-nya tetap kerangannya sama, ikatan rangkapnya ini hilang, ini hilang. Gitu ya, jadi betul. C6, C3, jumlah hidroksinya itu beda, lalu ikatan rangkapnya beda, lalu satu lagi adalah ini dia. Karbonil, atau karbonil di sana. Ketonnya itu ada yang punya, ada yang tidak. Itu kalau digelar, ya berubahnya daerah situ. Lalu ketika di
summary-kan ada 7 seperti ini. Oke ya, baik itu ketemu lainnya kalau sudah ke bawah itu hanya satu-satu ya, lalu otomatis siapa yang dia sendiri tidak punya seakan-akan isomer gitu ya. Baik, gini, kiri berubah dari tengah, berubah jadi kanan, itu kalau nanti di riset itu orang akan punya probability tertinggi, itu ada di daerah fenolik boleh. Jadi di fenolik nanti akan muncul flavonoid dan sebagainya. Baik, tapi kalau kiri itu kita mengambil fokus, misalnya kas tertentu gitu ya, itu akhirnya tidak dapat yang sebelah tengah atau kanan, tapi langsung dia. Maka coba saya lihat yang baris paling kiri ya, fenolik ke bawah, coba Anda bayangkan. Kalau di situ tertulis ini secara umum itu ada yang sesuai organik, ada yang hafalan. Kalau tertulis karotenoid, saya paham, kamu paham. Kalau vitamin itu adalah apa nama simbol nama aja kan di balik vitamin C. Tapi kalau sudah tanin, stilben, kumarin, betul ya, lignan, kemudian tracer mineral itu sudah kalau dikejar bisa. Lignan harus tahu, kumarin harus tahu, stilben harus tahu, tanin harus tahu, di utak-utik ada di mana. Itu adanya ya di ini, fenolik yang seperti apa, kemudian disebut kumarin atau kumarin tanin itu apa dan sebagainya. Itu ya. Oke, yang baris kiri itu ada yang kamu bisa membedakan dua aja dipilih. Saya tahunya ini Pak, ini sama ini yang punya struktur adalah apa sama apa. Coba kelas ini Anda pilih dua aja. Bedanya satu dengan dua. Jadi ada nama banyak, kamu ambil dua, lalu perbedaan dua dengan satu itu apa? Anda pilih sendiri. Kalau vitamin nggak usah ya, karena vitamin sudah ada yang non-vitamin. Boleh, pilih aja. Kita ungkap lagi. Pilih apa? Misalnya, ya, Stilben, Pak. ya sama apa dulu? Biar dua. Kalau dua kan enak ngomongnya. Sama karotenoid Ya, boleh. yang tadi. Stilben sama karoten. Baik, sekarang siapa karoten, siapa stilben secara organik? Cepat, mudah itu. Karoten, ya Pak, seperti Kalau yang kuliah pagi Stilben tadi. C6, C2, C6. Ya, stilben itu C2, C6. Itu betul. Nah, jadi nggak ikut yang di flavonoid kan ya. Kalau dia 3, dia akan masuk kandangnya flavonoid dia C6, C2. Betul. C6, C2, C6 ya. Ya. Karotenoid mudah C40. Ada lagi yang tahu? Atau yang lain? Coba ambil dua lagi dibandingkan. Siapa sama siapa? Kali lagi aja. Karena itu akan berulang-ulang dan kita nanti mudah menempatkannya perbedaan satu dengan yang lain. Oke, yang lain silahkan. Pilih dua aja, apapun boleh. Masih banyak, masih dua set itu bisa itu. Vitamin dihilangin. Oke, yang belum tanin, kumarin, lignan, udah itu aja. Kalau trace mineral, semua mineral tertentu yang ada dia itu tinggal 2 paket aja. Oke, mau tanin sama kumarin atau lignan sama tanin atau lignan sama kumarin, pilih yang mana? Dua-dua. Oke, oke, ayo. Yang lain, Rika. Ini. Kalau kumarin apa kumarin? Kumarin itu sebenarnya C6, C3. Kayak sinamik gitu, tetapi apa? Tetapi itu Bentuk dia siklik ya, Pak. mensiklikan diri, tapi tidak dimasukkan ke sana ya. Jadi C6, C3 itu kalau mensiklikan diri kita sebut kumarin. Jadi ini itu tidak jauh-jauh dari aslinya. Dia tetap C6, C1, siklik nggak bisa kan ya udah. Ya. C6, C3 ternyata bisa siklik, maka ini disebut kumarin. Betul, baik. Kalau lignan, apa lignan? Nggak usah jauh dari sini aja. Lignan, lignan.
Lignan itu C6, C3 juga yang apa? Enggak siklik, tetapi bergabung menjadi dimer. Masih ingat nggak? Dimer, hanya itu aja. Jadi gambarnya mesti dia kalikan 2 aja. Jadi kalau di MS atau dia mesti ketemu lignan. Oh, dia adalah C6, C3 kali 2. Nanti tinggal variasinya berbeda-beda, nggak masalah. Ya, bagus. Satu lagi, tanin apa tanin? Tanin itu nanti ada 2, tinggal pilih. Kalau yang kuliah kimia banal, anggap aja tanin itu saya bagi 2 mesti. Apa sama apa? Yaitu hydrolysable tanin. Pernah dengar kan ya? Kemudian satu lagi tanin gitu aja tanpa hydrolysable. Jadi biasanya yang disebut tanin itu adalah C6, C1. Coba lihat C6, C1 itu mana? Hidroksibenzoil itu banyak itu ya. Kemudian digabungnya itu bukan kimia eh, apa itu sigma ya. Jadi bukan sintesis kuat, tetapi esterifikasi atau apa bergabung jadi jadikan satu gitu oleh gula. Jadi kamu buat aja struktur gula atau gula sugar satu gitu kan dia punya ujung namanya hidroksi kan ya. Nah, hidroksi itu akan didekatin oleh C6, C1 atau benzoik tadi yang gambarnya tertentu ya. Itu nanti gabung kita sebut lignin. Jadi bahan bakunya ini sama semua. Nah, coba ini kalau Anda bayangkan. Kalau ini kemudian di ujung atau variannya banyak, itu kalau nanti antioksidan, itu arahnya udah sama semua. Berarti yang mau ditembak yang mana? Yang ditembak adalah kata-kata fenolik, karena semua akhirnya akan berbasis aromatik OH-nya itu ada semua. Benar nggak? Ada semua ini. Kalau yang tidak ada ya dikelompokkan ya trace mineral sendiri, karotenoid akan sendiri. Berarti nanti mekanismenya lain. Kemarin sudah ya karotenoid saya geser mekanismenya. Trace mineral mungkin bisa saya geser, tapi lainnya persis itu. Ya, saat itu ya. Oke, coba Anda rekap dulu sebentar pengetahuan. Kita tidak akan lari kemana-mana kecuali ya hanya menghafalkan ini, lalu tinggal kita perdalam maknanya. Silakan ditulis dulu. Baik, kalau itu sudah, maka ketika atas itu adalah kekayaan struktur yang mesti akan ketemu ya dari riset. Lalu kalau diturunkan teoritisnya ke sini, yang disebut antioksidan itu apa? Ya kalau ada yang menulis begini, saya kira no problem. Ya, kita udah kenal kan ya. Berarti sebelah kiri itu yang tertulis di atas tadi berbasis fenolik gitu kan ya. Fenolik dulu yang didahulukan, benar nggak? Saya naikkan didahulukan maka ditulisnya itu adalah R ya OH-nya yang kita pakai. Baik, ini sudah pernah ya. Terus apa lagi? Ini sudah pernah. Ya, ini sudah. Ini yang paling apa namanya fundamental dari antioksidan adalah berbasis ini. Maka inilah yang disebut dengan pendonor H. Gitu. Hanya nanti kita detailkan yaitu H radikal gitu ya. Karena mekanisme ini adalah radikal. Menurut gambar ini nanti kita baca terus. Ini kan bahan next-nya adalah baik, misalnya ada teori seperti ini. Saya akan menggambar teorinya atau menulis ini, Anda nanti membaca detailnya. Pertanyaan pertamanya begini. Gambar ini kalau kita judulkan ini adalah antioksidan. Pertanyaannya di mana gambar ini kemudian berkaitan dengan judul jurnal ini atau review adalah antioksidan. Coba kau pikir. Nanti Anda jadi agak luas mikirnya, tapi ini antioksidan. Menggambar ini dalam rangka bioavailability atau bioaktifnya antioksidan. Apa yang Anda terima? Coba. Jadi ada kalimat panjang itu, tapi ada poin
yang bahwa ini gambar ini aja adalah antioksidannya di mana? Kalau yang atas tadi itu antioksidan dengan mekanisme apa? Hidrogen donating compound. Waktu itu tulisan paketnya begitu ya, nanti tinggal detik. Kalau ini apa? Tapi antioksidan juga kan? Masih di bawah. Di halamannya baru naik berapa? 8 halaman. Oke, satu-satu silahkan Anda komen aja, nggak apa. Silahkan dikomenin dulu. Metal chelation nggak sih, Pak? Iya, terus, Sama. koma. Ini metal chelation, koma, terus. Jadi dari yang Fe3+ kan dia mengalami reduksi. Jadi Fe2+. Karena ada senyawa antioksidan yang dia berarti dia bisa mereduksi si Fe-nya, metalnya. Itu, Pak. Baik, satu diingat ya, nggak apa-apa. Lainnya nyoba. Boleh nyoba. Coba jadi ada kelat, ada gambar. Ini kalau kuliah kelat ini ada apa itu kelat adalah metal yang bisa diikat oleh gugus fungsi ini sama ini. Mesti organik kelatnya gitu ya. Ya. Itu teori kelat biasa. Tapi kelat terlalu keywordnya antioksidan. Satu lagi dari kelas ini, siapapun boleh dicoba dulu. Cepat, dicoba aja. Spontan aja. Hah? Apa idem dengan tadi boleh, tapi harus komen dulu. Oke, sekarang gini ceritanya. Ini kalau mau kata-kata antioksidan, kita harus membuat ini sebenarnya oksidannya ada nggak di gambar ini. Jadi kalau kita ini, misalnya polisi mencari pencuri itu di sini pencurinya ada nggak, gitu kan ya? Kan gitu. Ini kalau ini oksidan, antioksidan, oksidannya mana gitu kan? Nah, kalau gambar ini tidak kelihatan, tahu ya? Yang akan kita pelajari adalah begini. Ketika Anda belajar antioksidan, Anda akan belajar yang disebut inisiator dulu, initiation, tahu ya? Paham? Jadi tidak ujuk-ujuk langsung oksidan muncul itu enggak. Inisiator, kan dulu ada initiation, propagation gitu ya. Hai. Initiation dari oxidation system itu apa dulu? Sistem secara keseluruhan, jadi paket inisiasi, propagasi, lalu terminasi itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Nah, inisiasi dulu masih ingat kira apa saja anunya, keywordnya. Inisiasi. Jadi oksidasi itu nggak bisa jalan kalau tanpa inisiasi, gitu kan ya. Nah, kalau jalan berarti kita ya harus wajib tahu inisiasinya apa, gitu kan. Dan berarti inisiasinya, kalau nggak ada inisiasi, oxidation nggak jalan. Misalkan gitu. Yang di kuliah, inisiasinya apa kalau oxidation? Apapun yang biasa, ini kan ya dunia ini, pertama adalah UV. sinar matahari atau light gitu ya. Tuh, iya. Nanti lainnya masih banyak lagi, masih obat-obatan pun jadi banyak atau limbah apa gitu ya. Light, kemudian light itu identik dengan energi. Di energi itu selain sinar ada nggak? Saya kira ada ya, yaitu yang lebih kuat lagi. Ada satu lagi, yaitu apa? Inisiator, yaitu metal, tahu ya? Metal. Transisi metal itu adalah inisiator oxidation. Jadi bukan langsung oksidasi. Jadi inisiator itu hadir di situ terselip tapi jarang diamati orang. Kita akan langsung kalau bereaksinya tambah, oh gitu, tek 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 gitu. Enggak. Kita pernah punya gambar kan? Oh itu mau bereaksi dengan yang teroksidasi kalau yang teroksidasi itu sudah boleh disebut cacat gitu ya, atau damage atau mengalami kerusakan sedikit gitu ya. Nah itu salah satunya adalah transition metal, kalau ingat-ingat gitu ya. Ya, oke. Nah di sanalah yang diurus oleh antioksidan adalah transition metal, kan begitu ya. Nah
Kemudian kita ambil ini lagi prinsipnya. Transition metal itu punya karakter begini. Anda tahu Fe3, Fe2, tahu ya? Fe3, Fe2 itu satu, kita mampu menggambar. Yang kedua, apa bedanya Fe3 dan Fe2? Bedanya. Tahu, bedanya adalah yang satu tambah elektron, kekurangan elektron gitu ya. Ada satu lagi yang harus dipelajari apa? Yaitu kecepatan reaksi. Reaction rate. Jadi ketika Fe3 wajah ya, Fe itu 3, wajah Fe2 plus pun nanti kecepatan reaksinya lain. Kecepatan reaksi itu bereaksi dengan sesuatu yang mau dia inisiasikan tadi ya. Itu namanya reaction rate-nya. Jadi kalau balapan gitu, starting gitu nanti mana yang lebih unggul. Nah, di situ adalah ini. Kalau nanti Anda Fe3 dengan Fe2 sama enggak? Tidak sama. Tidak sama itu berarti yang 2 lebih cepatkah atau 3 lebih cepat, pilih yang mana? Nanti dicari di buku gitu ya. Kalau Fe2 itu lebih cepat rate-nya ya daripada Fe3, kira-kira inisiasinya bahaya enggak? Bahaya kalau Fe2-nya eksis gitu. Tapi ini kebalikan sedikit. Tapi kalau inisiator ada Fe3 tetapi nggak begitu reaktif banget, itu juga akhirnya nggak apa-apa gitu kan ya. Bisa bayangkan, baik, jadi inisiasi ini ada transition metal sendiri punya variasi Bilox-nya seakan-akan. Tapi di balik Bilox itu kamu belajar reaction rate, kecepatan reaksi mana yang lebih reaktif gitu. Kalau di buku itu akan pernah ditulis begini. Kecepatannya kita hanya tinggal angka. Misal sekian kali 10 pangkat gitu ya. Bisa bayangkan. Sekian kali 10 pangkat 2 anggap aja. Kemudian satu lagi antara 13, 12, 10 pangkat min 4. Itu artinya apa? Artinya kamu tinggal milih pangkatnya atau apa namanya power itu pangkat ya. Siapa yang pangkatnya besar berarti apa? Lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Jadi hitung-hitungannya adalah hasil dari perhitungan teoritikal, lalu ada angka sekian kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 4 atau berapa. Perbedaan pangkat inilah yang kita pakai sebagai siapa itu metal transition sebagai inisiator. Siapa yang pangkatnya tinggi itu sangat reaktif dan sebagainya. Nah, kemudian orang mulai memanage bagaimana menghindari oxidation, tahu ya? Tulisannya itu menghindari. Jadi oksidasi ada, belum ada. Dihindari. Jadi kayak cure gitu, bukan mengobati gitu ya. Jadi mencegah. Nah, berarti ngurusin seperti ini, Fe3, Fe2 dan sebagainya. Oke, silakan ini dicatat dulu Anda kalau ada tema ini, yaitu Fe-nya adalah pemicu oxidation, bukan oksidator, ingat ya. Terus kalau masih umum, oke, saya kira ini sama. Pernah belajar. Nah, itu sudah natural product. Sekarang ini dia. Misalnya ada gambar ini. Mungkin ada yang menarik dari gambar ini apa? Kalau Anda lihat gambar ini, gambar apa? Itu harus sekali ketemu. Ini tocopherol. Tocopherol, benar nggak? Iya. Jadi tocopherol itu dianggap sebagai model, tahu ya, model. Model itu di antara gambar-gambar tadi. Nggak apa-apa, karena itu kan model yang sudah jadi. Ini mewakili apa? Mewakili fenol boleh ya, fenolik. Tapi ini bukan flavonoid, bukan apa dan sebagainya. Jadi ini seakan-akan konsep
adanya suatu struktur, kemudian kalau dihadapkan pada oksidasi ini paling pas gitu ya. Baik, sekarang kalau diteoritikan menurut gambar, Anda yang terima gambar ini apa? Coba lihat mulai atas ke bawah ke bawah. Apa artinya gambar ini kalau atas ke bawah ke bawah? Itu yang disebut dengan, ya itu tadi, problemnya HAT oksidasi. ya, HAT. Ya, itu hidrogen donating compound itu boleh nggak? Boleh, yang mendonorkan daerah mana yang didonorkan di mana, mengapa bisa mendonorkan? Kalau Anda lihat di sini adalah fenoliknya lagi. Ya. Baik, sekarang pertanyaan itu boleh, lalu kalau gambar ini dilihat, apa gunanya ekor yang sebelah kiri dan sebagainya itu apa? Ekor sebelah kiri kok panjang banget. Itu nanti ada yang ngurus. Ada yang ngurus itu ada yang mempelajari detail lagi. Gitu ya. Ekor sebelah kiri itu, gitu ya, yang panjang itu. Akhirnya ini yang disebut vitamin E itu secara keseluruhan ini yang disebut activity-nya. Jadi tidak boleh bagian pojok kanan saja atau kiri aja, gitu ya. Kanan harus mengikut sertakan kiri dan sebagainya. Oke, sekarang coba lihat ke bawah. Apakah ada perubahan? Ya, apa yang aneh dari gambar ini? Coba ini kalau saya kecilkan bisa satu halaman, 4 garis ya. 4 baris, coba lihat. Satu halaman, 4 baris. Nah, sampai 5 sekarang. Sampai sini, coba dipelajari, diamati 1 menit. Coba nanti Anda buat konsep. Kalau yang di halaman depan tadi, kita menerangkannya, kita itu si penulis atau anggap aja ini adalah handbooknya, cukup menerangkan 1 baris jadi. Kiri tambah apa menjadi kanan. Misalnya fenolik tambah ROO, titik menjadi ROH, dan begitu. Mengapa ini perlu sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau sekitar 7? Apa yang Anda akan terima dari fenomena ini ya? Amati atas, bawah gitu ya. Lalu kita susun kalimat yang seakan-akan saya memahami siapa tocopherol itu dengan kata-kata antioksidan ya. Lalu kau bandingkan dengan topik yang atasnya tadi. Misalnya kalau tadi gambar fenolik fenolik aja yang R aromatik 2OH gitu. Ada yang sudah siap, coba aja. Jadi ini sebenarnya kuliahnya, penemuannya ada di sini atau titik pentingnya. Mengapa tocopherol primadona gitu ya? Primadona diukur mesti yang terbaik dan eksis gitu. Ada, silakan. Ayo mulai. Gampang. Anda turutkan aja atas, bawah, 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 bawah. Mengapa harus berkali-kali gitu ya? Dia dapat ngambil Ya. dari sesi basi itu berurutan berlanjutan, Pak. Jadi nggak sekali-kali. Terus? Anggapannya dia bisa dipakai berulang-ulang Pak untuk setiap reaksi, sehingga kemampuan dia untuk menjadi antioksidan itu jadi semakin lebih efektif gitu Pak. Oke, baik. Ada lagi? Kita dengarkan tadi. Ada yang lain atau sama atau boleh menambahkan? Ya, jadi efektifnya kalau kita akan belajar begini. Mampu berulang itu baik. Coba lihat. Kata berulangnya apa? Kata berulangnya ada gini. Coba Anda perhatikan bagian kanan. Bagian kanan itu kalau di organik,
itu ada nama kelompok atau nama gini, bagian struktur. Yaitu kalau kamu hanya ambil aromatik sama OH, kita sebut dengan apa? Fenol, fenolik tahu ya. Tetapi kamu harus mengikut sertakan siklik yang ada di kirinya. Nah, mengikut sertakannya kemudian namanya jadi baru. Suatu aromatik yang kirinya ada siklik pakai O itu ada nama, ada tata namanya. Kira-kira kalau kamu cari bisa nggak tata namanya? Kalau fenolik ini, kalau flavonoid ini, kalau ini ada namanya. Ada yang tahu? Mungkin pernah dengar hanya kapan dia muncul gitu ya. Mungkin ada di senyawa lain, tapi jarang. Kemudian tocopherol adalah sebagai contoh kelompoknya. Kalau yang ada yang tahu? Satu paket kanan yang dua siklik seakan-akan siklik 1 sama benzen 1. Itu satu paket. Nanti ada senyawa yang seperti itu dengan yang ujung kiri bisa berbeda-beda, atas bisa beda, itu bisa. Ada yang tahu? Baik, kalau Anda cari coba itulah yang disebut dengan kroman. Tahu kroman? Pakai CHRO, kroman. Ya, kroman structure. Ya. Ya, oke ya, kroman. Jadi gugus kroman itu ternyata bisa mendukung kekuatan suatu fenolik ketika dia berperan sebagai tadi donor H, yaitu dia akan bisa mengulang, bisa menghidupkan lagi atau bisa bertemu dengan oksidan yang kuantitas dia, kekuatannya itu melebihi fenolik sendiri. Nah, akhirnya terbukti di mana kekuatan kroman ini melebihi fenol saja, inilah gambarnya sampai ke bawah. Coba Anda lihat baris 1 ke 2 yang terjadi apa? Lihat gambar ini. Yaitu terjadinya donor H, gitu ya. Benar ya? Terjadi donor H. Coba lihat dari H ada, maaf, ada, mana ini gambar? Tunggu ya, gambar ada menjadi eh, kemudian di titik tertentu di bawah itu bisa adanya karbon yang bisa mengikat siapa? Mengikat oksidan. Kan disangka nanti kalau ketemunya sama ROO, RO-nya bisa ketemu di situ, lalu dia kemudian menyesuaikan diri atau bertindak menstabilkan diri, lalu gambarnya kita modif sekarang gitu kan. Nah, modifnya itu sama dengan dia sedang mencari stabilitas. Pertanyaannya menarik, ketika tocopherol itu kehilangan H, dia seakan-akan malah tergoncang, tahu ya. Tergoncang untuk beraranjemen sendiri. Ding, 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 ding. Ini aranjemen yang terbaik dari berapa kemungkinan bisa digambar. Nah, ketika terbaik ini muncul, itu ternyata membawa akibat baik, yaitu dia mampu mengikat oksidan, yaitu ROO tadi ya. Coba lihat ROO. Nah, di sini berarti ketika Anda melihat satu musuh namanya oksidan, itu ditemui oleh tocopherolnya cukup ya kalau ditantang saat ada musuh dua mampu gitu kan. Jadi dua unit ROO itu dihadapin oleh satu tocopherol jadi, paham bisa? Nah, berarti kan Anda lihat kuantitasnya baik kan? Kekuatannya kan seakan-akan 2 kali. Coba bandingkan dengan misalnya fenolik biasa. Kalau fenolik biasa seakan-akan musuh satu, saya menyiapkannya satu karena molnya satu-satu gitu ya. Lainnya juga begitu satu-satu gitu. Lalu di antara fenolik itu nanti tinggal naik turun stabilitas dari aromatiknya setelah kehilangan H, lalu mengalami resonansi mana yang paling baik, kemudian mulai stabil, dia melebihi, tapi itu di antara fenolik-fenolik sendiri. Ya, kalau ini adalah
justru hanya satu molekul bisa menjadi 2 kali kekuatan, maka ini menjadi paling baik di antara struktur organik yang sudah tersedia di alam. Itulah sebabnya untuk sementara belum ada yang boleh disebut mengalahkan struktur kroman dalam posisi antioksidan ya, kroman. Jadi akhirnya kroman yang menjadi inspirasi nanti para periset dan para sintesis. Nah, di sintesis itu mensintesis kroman itu sekarang tujuannya. Apa sebabnya? Kalau dia mampu mensintesis kroman lalu dibuat sandaran, saya mesti antioksidan gitu ya. Lalu kroman ini kemudian ada nanti kata-kata antioksidan yang tanda petik mirip tocopherol tapi bukan tocopherol. Dan itu adalah synthetic agent ya. Tapi yang ditiru adalah kromanya. Boleh ini coba kau catat dulu dari gambar ini bahwa dia kuatnya ada 2 kali karena apa? Coba lihat dari gambar ini. Oke, kau salin dulu terangannya. Baik, saya lanjutkan ya. Nanti kalau diskusi boleh umum lagi. Kalau lainnya masih biasa-biasa, enzim saya buat aja. Langsung nanti dicari si reagennya. Baik, secara teoretikal dari atas tadi, kalau kita rekap bagaimana? Itu rekap adalah sederhananya fenolik, kedua adalah kelat, tadi ada Fe, ya. Yang ketiga adalah kekasan tocopherol, ya, yaitu kita ada titik kata-kata kroman structure. Nah, selesai. Habis itu mari kita lihat, kita direkapkan dengan contoh yaitu spektrometrik parameter untuk set gitu ya. Ada ya ini enggak cukup ya ini ya. Spektrometri berarti memaknai dari sisi mana. Kalau kemarin ada jurnal tulisannya kurang lebih ya kolorimetrik atau UV visible itu sama kan ya. Di sini katakan kolorimetrik karena memang kita mengambil panjang gelombang yang di daerah visible. Nah, ya, visible itu berjejer dengan UV gitu ya. Tapi ketika lari ke visible itu juga tergantung dari reagennya kan, reagen pembantu yang supaya dia meloncat dari UV ke visible. Maka coba lihat lompatannya atau harga-harga dari nanometer atau malah visual mata. Kita balik begini. Visual mata dulu baru memahami panjang gelombang atau panjang gelombang kemudian warnanya seperti apa, pilih yang mana. Coba Anda amati dulu. Oke, kalau sebelah kiri itu kan kemarin sudah kita omongkan ya. CuPrax, kemudian Folinze dan sebagainya itu tujuannya nanti tinggal dikejar. Baik, sekarang apa saja sih saya kira sama dengan kemarin Folin dan sebagainya. Terus mari kita lihat prinsipal ya. Kita pakai atas. Kalau dikatakan di sini misalnya antioksidan reaction with free organic radical gitu ya. Kemudian mesinnya DPP nanti kita cari panjang gelombang begini ya. From to itu artinya apa? Itu DPP itu. Berarti reagen awalnya adalah ungu, berakhir di kuning atau kalau dibahasakan terbalik boleh enggak? Boleh aja. Saya tidak menyebut kuning boleh enggak? Yaitu dari ungu, ungunya
menghilang gitu boleh, mau jadi warna apapun nggak masalah cuma gitu ya. Tadi apa namanya bleaching atau di-expier untuk ungunya. Jadi bukan kuningnya yang dicatat, tetapi keunguannya yang dicatat keunguannya. Tapi degree-nya. Nah, panjang gelombangnya di situ-situ terus saja. Yaitu 500 sekian sampai sekian itu artinya depending on reagen atau per lab-lab itu kalau kerja tidak akan satu titik. 15 sampai 20 ada yang ketemu 17, 18 dan sebagainya tidak apa-apa ya. Karena yang tidak kita kejar bukan nanometernya, range nanometernya dimanapun boleh antara 15 sampai 20 kan 5 nanometer itu tetap di ungu sama ya. Oke ya. Antioksidan reaction with free organic radical. Ini namanya GPPH. Free organic radical ini adalah reagen yang diciptakan oleh orang kemis, ahli kimia supaya simpel gitu aja ya. Oke. Nanti detail. Yang kedua, Pauline Siocalteo itu kalau dulu saya baca itu sebenarnya bukan antioksidan waktu itu dipakai. Kira-kira untuk apa ya? Waktu itu ya, kan reagen itu kan tersedia, kemudian dibuat formulasi analisa untuk menentukan apa. Dulunya adalah untuk menentukan itu tadi senyawa organik ya bahan alam, yaitu berbasis fenolik gitu ya. Siapa yang punya fenolik akan terdeteksi kalau dibantu oleh reagen itu. Nah, di sini dimasukkan ke kata-kata antioksidan bisa nggak, atau ini hanya nanti seakan-akan mirip, kemudian ada satu tambahan prosedural yang berbasis aktivitas antioksidan bisa kita manage, entah yang dirubah apanya, atau degree-nya, atau warnanya, dan sebagainya. Ini yang Pauline ya. Kalau tulisannya apa? Alasan dia yaitu tertulis reductive capacity of antioxidant to determine total phenolic content. Kayak ini sebenarnya semacam advance-nya. Kalau aslinya ini sebenarnya kalau bisa ada jurnal lain, judulnya adalah Pauline Siocalteo untuk menentukan total phenolic content, tahu ya? Total phenolic content. Baik. Kalau ini kemudian dipakai untuk antioksidan, berarti seakan-akan kita ada menambah data apa? Kalau di lab itu reagennya, misalnya saya punyanya Pauline Siocalteo, saya kepingin antioksidan, bisa nggak? Kalau dulu itu seakan-akan saya harus beli lagi aja di PPH atau apa, tapi sekarang menurut ini bisa. Saya tidak perlu beli reagen lagi, cukup pakai tetap itu, tetapi saya manage kata-kata aktivitas antioksidan muncul. Dari mana? Menurut saya tulisannya begini bagus, yaitu reduksi capacity of antioksidan determine phenolic. Ceritanya kan kita boleh tebak sekarang, kalau saya punya satu tanda petik sampel itu apapun boleh, bentuknya apapun itu, anggap aja ekstrak gitu ya. Ekstrak itu kan fisik ada, kimia belum ketahuan, tapi sudah mengarah kimia ini kan kalau diekstraksi mesti keluar, yaitu fenolik. Fenoliknya ketahuan kalau saya punya data Pauline Siocalteo gitu ya. Nah, kemudian kalau itu saya ketemukan dengan satu sistem oksidan, saya ketemukan apa yang terjadi. Saya temukan berarti kan di situ antara oksidan dan total fenol kan bereaksi gitu ya. Reaksi set gitu ya. Nah, ketika bereaksi yang kita pandang apa? Yang kita pandang total fenoliknya akan turun, benar nggak? Turun itu saya beri suatu massa, ada sistem oxidation, kemudian saya reaksikan, misalnya tinggal separuh total fenoliknya. Bisa kemana? Tinggal separuh. Oh, berarti yang separuh kemana? Separuh adalah antioksidan, sudah bereaksi dan sebagainya. Nah, taunya dia antioksidan di mana? Taunya adalah dengan logika yang tak balik bahwa total fenolinya kok berkurang ya? Kemana dia ya? Kemana? Oh, dia akan berhadapan dengan si oksidan yang kita siapkan dan sebagainya. Kalau seperti itu, oke juga menurut saya. Oh iya ya.
Jadi saya tidak mengukur oksidan, tapi mengukur antioksidannya yang bereaksi dengan fenolik, tapi reagennya folin, gitu ya. Nah, ini saya kira agak baru, menurut saya bagus juga ini. Belum pernah ketemu tulisan ini ketika dijadikan antioksidan, gitu ya. Oke, itu tambahan saya. Lainnya, ini kemarin sudah ya, UPRAK sama PRAP itu dan sebagainya, karena Anda butuh Fe, butuh Cu untuk membantu shifted atau tergesernya atau terbentuknya warna karena saya mau alasan kolorimetri gitu. Karena kolorimetri itu luas, enak, mau pakai warna yang apapun boleh ya, supaya ada data yang bisa kita hitung gitu. Mengapa? Coba lihat, ada pengetahuan nih. Kalau warna itu kita foto sebagai data boleh. Oh ya, biru jadi kuning atau ungu jadi tidak ungu. Tapi omongan itu kemudian kalau dikuantitatifkan atau dihitung kan nggak bisa kan. Oh turun setengah gitu, tahunnya setengah dari mana? Oh ada warna ungu yang dulu sekian, sekarang agak memudar. Nah, kata setengahnya kan menjadi errornya tinggi kan. Setengah itu mungkin 0,45 atau 0,59. Nah, kemudian itu diolah dengan cara ya membuat satu perubahan tadi dari kata-kata warna berubah menjadi absorban gitu ya. Absorban satu dengan yang lain kita buat perbandingan gitu kan ya. Kalau perbandingan muncullah 1% gitu kan. Kalau 1:1, 1:setengah gitu kan muncul kan persen seperempat itu udah ada angka muncul 0,5, 0,25, 0,75 dan sebagainya. Jadi kalau suatu saat kita terima satu essay itu wujudnya sudah angka-angka 70 aktivitas itu kan sebenarnya dari ngurus apa? Ngurus warna yang di manage untuk dihitung ya. Maka kolorimetri adalah area yang paling mudah. Oke, sampai 4 ini saya kira kepegang ya. Essay-nya CU, CU sama FE kemarin sudah, coba bawahnya apa ada yang kita tambahkan ya. Ya. Oke, bawahnya mari kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 banyak ya. Kita pilih yang mana? Baik, misalnya ABTS itu apa sih? ABTS ada singkatan reagennya, ABTS. Dikatakan ABTS juga disiapkan oleh para kemis, ahli kimia untuk membuat reaksi, kemudian kesimpulannya muncul ketika kata-kata oxidation, antioxidation, atau pergi atau datangnya siapa, atau perikatnya apa, lalu muncul warna, gitu ya. Yaitu mengukur relative ability antioksidan in scavenge of methylgenation Goyes-Passer. Baik. Jadi reagen ABTS itu siap, kemudian sudah mempunyai spesifik di sini. Ingat-ingat ya, ABTS itu cocok kalau medianya adalah aqueous, fasa aqueous, gitu ya. Bisa? Ya. Jadi nanti semua persiapan itu kalau lihat proseduralnya kan kita bisa melihat itu basisnya adalah aqueous. Nah, kita dari sisi ini kita harus ngomong lengkap nanti. Sampel saya apa? Baik, kalau atas tadi itu ada judul kan begini, sampel dia adalah kata-kata food sama farmasi gitu. Bisa baik food sama farmasi. Food ini kalau Anda kelompokkan yang water soluble atau istilahnya aqueousnya baik, ada nggak? Ada gitu. Farmasi sangat ada malah, karena farmasi itu meskipun berbasisnya seakan-akan gambar organik, tapi ketika dia menjadi produk, itu produk yang aqueous system atau senang terhadap air, ya kan? Apa sebabnya? Kayak obat kalau kita minum, kemudian kita pakai media air untuk diminumkan dan sebagainya, meskipun gambar kimianya nanti adalah organik yang dimodif, ya, dimodif. Baik, maka kalau ini kita pakai ABTS itu dengan judul atas food sama farmasi ini terpakai, gitu ya. Baik, apa lagi?
ABT generated by scavenging. Ya, intinya sama dengan tadi di atas itu DPPH itu ada satu aktivitas muatan atau atas satu kondisi muatan dari reagen ini sehingga nanti Anda bisa membedakan ketika ada antioksidan kata-kata scavenging-nya itu muncul kapan diskaven, kapan enggak gitu kan dan sebagainya. Ya, sama ya basisnya. Lalu warnanya saya lihat, oh ya biru dari tua hilang, itu artinya apa? Di gambar saya kira ada. Next-nya adalah orak dan H orak. Apa ini? Ini akhirnya ada sedikit beda. Kalau lainnya colorimetry sering, ini tertulis loss of fluorescence of fluorescent. Jadi fluorescent itu nanti setting-settingnya alatnya beda ya. Fluorescent itu outputnya nanti senyawa kimianya adalah fluoresin diciptakan lalu akan dirubah atau berubah ketika ada sistem oksidasi dan ada perubahan kata-kata atau reaksi oksidasi karena adanya antioksidan. Maka kalau dicek di sebentar antioksidan reaction, saya punya senyawanya, Anda punya. Kemudian medianya ada peroksi radikal, ya, dan quench OH radikal yang generated by ini dia, CO obat itu. Maka gambarnya nanti ada satu apa ya kayak likan gitu kan ya. Kemudian sistem yang ada di sini mengikuti kaidahnya reaksi Penton gitu ya. Coba nanti kalau cari Penton itu kan akan menciptakan radikal begitu kan ya. Dan oraks dan HO oraks. Oke, terus ya kita bandingkan dari atas ke bawah kalau itu reagen ini reagen tempatnya udah di kolorimetri tapi di fluorescence. Next-nya TBA TBARS. Coba TBA kalau cari singkatan apa? Itu di kimia biokimia ada itu sudah established itu. Waktu itu TBA ngurusinya bukan di sini. Ini sama dengan tadi apa? Valencia kalsium kalau itu untuk mengukur total fenolik lalu sekarang dipakai untuk antioksidan sekali. Ini juga demikian. TBA itu aslinya itu bukan untuk ngurusin ini, tapi ngurusin kualitas minyak di biokimia, quality of lipid itu parameternya bisa TBA, gitu ya. Coba kita baca prinsipnya. Based on reactivity of malondialdehyde with TBA to produce red color. Ya, rednya seperti ini, ada red seperti itu. Akibat dari apa? Akibat dari tersedianya radikal, TBA, lalu TBA ini bereaksi dengan malondialdehyde. Sekarang kalau ini Anda terjemahkan, kemudian coba aspek kimianya tulisan ini, Anda boleh bongkar sendiri pakai ini ya, pakai apa ini? PDF ini Anda naik turunkan buat bacaan Anda. Sebenarnya prinsipnya seperti apa yang TBA RS ini? Saya beri waktu satu ya. Prinsipnya seperti apa? Kok ini kemudian bisa kita pakai sebagai antioksidan? Jadi prinsip dulu antioksidan itu kan hanya nimbrung ke atasnya ya. Jadi prinsip reaksi ini harus dipahami, kemudian tinggal dibuat variasi antioksidannya muncul. Berarti nanti dijejerin atau dibuat serial gitu ya. Siapa dulu boleh, nanti saling mendukung boleh. Apa itu makna TBA TBARS dari yang tengah itu dulu aja. Ada ini, mengapa ada kata-kata MDA, kemudian mengapa ada red color misalnya, lalu mengapa ada antioksidan bisa saya pakai media ini.
Siapa? Coba aja. Atau gini, di tulisan ini ada malon dialdehid itu kan tahu-tahu ada gambar gini ya, malon dialdehid. Tahu-tahu ada kan. Ini sebenarnya siapa sih malon dialdehid ini? Siapa? Nah, siapanya ini yang mau kita diskusikan. Ayo. Siapa dia? Serangan. Ya. Ayo dicari. Apa itu malon dialdehid? Tapi omongannya ada di sini. Rose agen, Pak. Apa artinya apa? Diulang. Di halaman 4 itu agen rose-nya, malondialdehid itu. Oh, ini agen ROS-nya itu berarti seakan-akan fungsinya gitu. Gini, MDA Iya. itu berasal dari mana gitu, tahu nggak? Dari mana sih? Oh, Dulu tidak ada, sekarang ada gitu ya. Dari kuliah kita sebelumnya udah ada itu, tinggal di sana sebenarnya akan ada coba yang lain. Betul, itu agen anunya bisu itu agen ROS gitu ya, nggak apa-apa. Tapi MDA ini siapa sih gitu ya? Ini saya akan mengambil kata-kata aldehid, tahu ya? Aldehid, paham? Aldehid itu dulunya tidak ada dalam sistem kita normal ini ya. Yang ada adalah, coba Anda tulis dulu gambar yang pernah kita kuliahkan, coba semua tulis ya. RH tulis, turun jadi R titik, tahu Pak? Terus ketemu oksigen menjadi apa? ROO titik, tulis. RH turun menjadi R titik, ketemu O2, terus kamu buat semacam lingkaran kayak dulu ya, menjadi ROO. Ya kan, R titik ketemu O2 ya, ROO titik, RO radikal. Baik, terus kamu buat ke kanan menjadi ROOH, tahu tulis ya, karena ada RH baru. Nah, ROOH itu kopanah ke kanan panjang, kopanah ke kanan. ROOH kopanah ke kanan panjang, terus kau tulis degradasi produk, tulis. Terus tulis ya, baik. Lihat gambar itu. Itu kan prinsip aja. Kalau R-nya kau isi, R-nya kau isi itu R yang paling bisa diisi adalah fatty acid. Coba kau tulis FA, fatty acid. Fatty acid. Nah, fatty acidnya gambar apapun boleh, mau linoleat, mau gitu ya. Fatty acid, fatty acid dari R titik ya, tetap fatty acid. Terus, ROO titik itu tadi, berarti kan fatty acid ROOH kan ya. Kalau kau buat panah ke kanan degradasi, itu berarti fatty acidnya kau hancurin, kau potong gitu saat ya, mengalami degradasi. Nah, coba yang kanan, kalau degradasi jadi apa? Jadilah gugus fungsi, muncul yang baru, ditulis. Kalau fatty acid kan hanya karboksil sama rantai panjang itu, kata itu mengalami oksidasi itu di ikatan rangkap. Kalau ke kanan itu kamu lihat gambar yang kamu buat panjang RTT itu mulai berantakan, tahu berantakan. Mulai ada pemutusan, degradasi, tahu degradasi. Terpotong-potong. Udah, kamu buat aja R panjang itu kau potong-potong gitu ya. Nah, kata-kata kau potong-potong ini kamu harus memberi gugus fungsi perpotongannya. Jangan gitu. Di organik itu kata-kata terpotong itu nggak ada. Misal hidrokarbon 15 berubah jadi 555 itu nggak ada. Organiknya karboksilat panjang itu 12 atau 16, kalau terpotong-potong jadi panjang semua gitu. Enggak, yang ada ketika terpotong mesti ada gugus fungsi. Karena di titik itulah bereaksi dengan oksigen, potong dan sebagainya. Ya. Oke, sekarang udah kepotong, sekarang kasih gugus fungsi. Potongannya itu, potongannya nggak usah dihitung C-nya, pokoknya berantakan. Nah, menurut analytical itu semua gugus fungsi organik ada di situ. Yang di kanan itu ya paling kanan. Ya, kanan itu semua di situ atau berhidroksi ada. Ya,
aldehid ada, keton ada, karboksilat ada, boleh tulis semua. Berarti yang kanan itu kamu mempunyai COH, CHO, COC, COR dan sebagainya. Kau ganti R gitu ya. Nah itu adalah campur aduk jadi satu, paham? Itulah namanya degradasi. Itulah yang kita sebut dengan inisiasi, propagasi itu terminasi, tahu ya? Oke, terminasi. Nah, dari sekian struktur itu nanti terisolasi, yaitu malondihaldehid terisolasi. Jadi itu aktual, lalu para ilmuwan bisa menemukan, mendeteksi bahwa di pecahan itu selalu ada malondihaldehid. Dari pecahan itu membentuk malondihaldehid. Ada, tapi nggak terisolasi. Nggak terisolasi itu saya mau cari malondihaldehid, enggak. Yang penting malondihaldehid eksis, kemudian nanti kita pakai sebagai markernya. Ya. Coba sekarang kelas ini buka dulu sebentar. Kalau kamu bisa buka malondihaldehid keyword itu ada gambar yang menarik apa? Coba dicari. Nanti kita omongkan secara gugus fungsi. Siapa dia malondihaldehid? Ada apa? Ada yang ketemu? Kalau dari strukturnya ada gambar cat aldehidnya. Terus ada ikatan rangkap konjugasi, Pak. Terus ada OH di ujungnya terminalnya. Ada di terminal. Gini ya, kata-katanya. C-nya ada Itu tiga. ada. C-nya ada 3. Ya. Sekarang gini, total C-nya berapa? Total C-nya. Karbonnya kok hitung aja belok-belok. Total aja C-nya. C3. 3, 3 Pak. ya. 3, baik. 3. C gitu ya berarti. Baik, sekarang kata-kata dialdehid artinya apa? Gambar itu Ada dialdehid. aldehidnya. COOH-nya ada aldehid 2, ya. Pak. Nah, Ada aldehidnya ada 2. OH. Di ujung-ujung semua ya. Iya, Pak. Iya, Coba Pak. kamu buat C3 gitu ya, di ujung. Baik, betul. Ya, jadi gini, punya 3 C, C-nya ujung-ujung aldehid gitu. Ada ikatan rangkap. Ya. Baik, nggak apa-apa. Itu ternyata adalah begini. Hasil dari ini sudah dasar biokimia. Jadi sudah terbukti. Ada satu produk pecahan fatty acid yang teroksidasi, itu selalu ada malondihaldehid, tahu ya. Selalu, berarti itu artinya struktur itu paling stabil. Gitu. Sudah selesai. Kalau suatu saat ini cerita lain. Kimia analisa, misalnya Anda menganalisa apa-apa, minyak, misalnya minyak jelantah, anggap aja ya. Ada malondihaldehid, artinya bahwa si minyak jelantah ini telah teroksidasi, sudah ada akumulasi sebagainya dulu ya. Ceritanya begitu ya, oke. Ini kalau di ilmu biokimia juga ada, bisa Pak Budiawan mau ada toksikologi. MDA ini dilihat dari kacamata toksikologi ya, itu ternyata toksik banget ya. Jadi ada kandungan yang dulunya tidak toksik jadi toksik. Itulah sebabnya mengapa misalnya jelantah itu sudah dipakai lagi karena muncul gitu. Nah, itu salah satu yang biomarkernya adalah MDA ini. Itu sisi sana ya. Kalau dari sisi ini apa yang menarik dari kamu? Menariknya adalah begini, malondihaldehid itu reaktif sekali, nanti akan ketemu dengan TBA, thiobarbituric acid. Itu adalah cara mikir analisa. Baik, sekarang coba kau lihat, gambar MDA ada, gambar TBA kau cari, TBA, thiobarbituric. Itu kalau direaksikan gitu ya, direaksikan tuh tabrakan gitu, kamu punya produk. Kamu punya ada struktur produk. Jadi TBA itu diam, tahu diamnya. Tidak reaktif. Tapi kalau ada ketemu gambar aldehid muncul, dia akan bereaksi. Atau aldehid akan selalu menarik thiobarbituric acid seakan-akan. Jadi TBA itu buatan buatan kemis para ahli. MDA itu buat alamnya atau
aktualnya. Gitu ya. Jadi yang berpikir bagus itu sebenarnya yang membuat TBA barbituric acid ini. Dia bereaksinya cepat, seret gitu jadi. Set, nyambung. Nah, hasil sambungan inilah kita maknai to produce red color. Artinya apa? Red color ini ada kalau ada MDA gitu kan ya. Kalau nggak ada MDA, nggak ada red color. Itu dari daerah biokimianya, bukan antioksidan ya. Nah, nanti kalau antioksidan kita membuat serial, jadi apa? Harus jadi merah. Terus Anda buat serial berikutnya yang ada antioksidannya, ya bisa kan? Ada dua tangan kiri saya membuat ini harus sukses merah, harus sukses. Lagi saya buat satu lagi yang saya tambahkan antioksidan. Itu. Nah, dua tangan kiri kanan ini seakan-akan Anda bisa membuat judul atau di sini antioksidannya adalah tangan kiri saya. Kalau tangan kiri saya itu jadi merah, artinya apa? Yang tangan kiri ya. Kalau yang punya saya kiri itu tidak merah, artinya apa? Itu aja sebenarnya prinsipnya. Benar nggak? Ya. Nah, nanti kata-kata tangan kiri kanan itu kalau disebar, itu jadi intinya tangan kiri saya mungkin lebih dari satu. Ada 5 varian konsentrasi, ada beda apa gitu. Tetapi tangan kanan saya selalu ada, yaitu kamu harus mensukseskan reaksi Malon-Dialdehyde dengan TBA, gitu ya. Mensukseskan. Jadi kalau ini tangan kanan saya nggak jadi, kirinya nggak bisa saya percaya. Ya, saya percaya itu misal, ini kita cerita ya. Kalau kanan saya Anda tidak bisa buat merah, yang kiri, dan nggak buat merah itu kan berarti tetap agak putih, nggak merah. Yang kiri kemudian saya reaksikan nggak merah juga. Kemudian, wah saya punya antioksidan, Pak, karena nggak merah. Bukan itu. Berarti merah yang pertama itu ketika Anda tidak merah, kita belum bisa menemukan formulanya atau mengoksidasikannya belum sukses. Kalau oksidasi aja nggak terjadi, antioksidannya masuk bisa kita tentukan. Jadi oksidasi harus ada dulu, tertangani, kemudian baru antioksidannya kita tumpangkan, kita beri, kemudian berubah beneran, berubah secara warna ya, bukan dari merah jadi putih, tidak jadi merah intinya gitu. Itu intinya. Ya. Baik, sekarang saya akan kembali ke kata-kata ini. Coba kamu kalau ada TBA, MDA, gambar reaksinya ada nggak? Coba cek. Kalau ada boleh infokan ke saya. Coba, ada yang bisa ketemu duluan? TBA itu paketnya sama dengan MDA, MDA-nya udah nggak ada itu. Lalu kalau ada reaksi panjang gitu, kamu sebenarnya tahu oh, ini MDA-nya, ini TBA-nya. Ada nggak? Itu reaksinya sebenarnya karbon apa? Aldehidnya ketemu sama TBA itu reaksi apa aldehid aja. Nanti bentuk bergandeng-gandeng gitu, gandeng-gandeng. Panjang, tambah panjang. MDA-nya ada satu struktur, MDA-nya ada struktur bergabung ting gitu. Coba ada yang ketemu? Ada di halaman berikutnya, Pak. Bentar. Ada ya, baik. Saya biarkan ada berikut tahu ya. Baik, di halaman berikut itu intinya adalah di situ terjadi penggandengan sehingga terjadilah kenaikan konjugasi N. Benar nggak? Ya, Ya, Pak. jadi double bond-nya itu terpenuhi maka dia menjadi merah. Gitu. Baik, sekarang kita cegat aja. Nanti kamu baca di halaman berikut. Cegat. Kalau sekarang ada antioksidan kemudian ditandai dengan tidak merah itu artinya bagaimana? Kamu memikirkannya. Ini seakan-akan berangan-angan. Antioksidan saya dengan tujuan ini lalu tidak merah
itu artinya ada antioksidan, itu benar nggak? Tidak, Pak. Tidak. Baik, apalagi ada lagi? Nanti lihat, itu berarti kita tinggal mengolah data kan intinya ya. Boleh. Tidak boleh, ya boleh. Jadi nggak masalah. Oke, kita kalau menguasai reaksinya ini, sebenarnya kita akan memanage antioksidan seperti apa akan ketahuan. Ya, nggak apa-apa. Jadi bagaimana gitu ya, oke? Nanti bisa sampai ke bawah juga nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh. Saya akan menambahkan begini aja, tunggu. Nanti kan tulisan itu ada tulisan TBA dan TBARS. RS-nya itu kira-kira apa? Kalau kamu baca ke otak kutik coba di sana. Kalau ada yang menerangkan boleh, kalau enggak ya saya tambahin. Nah, RS-nya itu apa? Baik, RS itu adalah tertulis gini, TBA reaktif substan. Reaktif substan. Itu ceritanya begini. Prinsipal untuk analisis TBA itu ternyata direvisi. Tahu kan ya, revisi. Jadi suatu analisa itu kan hasil dari percobaan diulang-ulang, kemudian establish, dibukukan gitu ya. Setelah periode tak lama itu ternyata kekeliruan. TBA saja itu ternyata ada salahnya. Salah dalam mengolah data nantinya. Lalu kemudian dirubah menjadi TBARS, artinya nanti yang bereaksi dengan TBA itu ketika dalam analisa ternyata tidak hanya MDA itu. Bisa bayangkan, tidak hanya MDA. Ada reaktif substan lain yang bisa bereaksi dengan TBA gitu ya. Setelah direvisi. Maka sebenarnya tulisannya akan TBARS itu aja. Selama ini ya tahun waktu sebelum revisi itu ya, itu pokoknya yang bereaksi adalah MDA sama TBA. Kan di dalam satu matriks ini kan MDA kan tidak sendirian, tambah temannya banyak gitu kan ya. Nah, ketika TBA berenang di situ itu kita seakan-akan menyederhanakan TBA aja yang bereaksi, yang lain tidak ada. Ternyata setelah direvisi atau diulang reaksinya atau penemuan lain dari jurnal yang lain harus revisi. Ternyata selain LDA juga ada reagen struktur lain yang mau bereaksi dengan TBA. Maka tulisannya reaktif substan. Ya, bisa. Nah, itu sebenarnya dari sisi kita nggak ada masalah. Dari sisi mana? Hanya membetulkan aja. Memang MDA paling, tapi bukan DLD ternyata juga bisa bereaksi dengan DBA. Ya, itu aja untuk variasi namanya. Terus, saya ini dulu. Saya bandingkan ini ada yang baru saya lihat FOX siapa? FOX. Kalorimetriknya aku agak coklat di measurement of level of hydrogen peroxide in biological system oxidation effect. Ya, nanti kalau didetailkan sebenarnya reagen yang hidrogen peroksida berarti itu oksidator ya. Ingat, dari tulis yang tabel seperti ini kita jangan memikirkan antioksidan toh ya. Ini memikirkan sistem oksidasinya jalan atau enggak. Itu ada dulu. Jalan atau enggak. Nah, setelah itu baru dibuat paralelnya kalau ada antioksidan apa yang terjadi. Seakan-akan gambar ini kita manage. Ya, jadi gambar warna itu harus kita maknai ada dulu berhasil, itulah yang disebut dengan judul di belah kiri. Saya harus Fox berhasil atau FTC berhasil, baru antioksidannya nanti tinggal mengolah data. Ingat ya, terus bukan gambar ini terbalik, enggak, ya tetap ini, nanti tinggal ada perubahan seperti apa. Ya. Oke, hidrogen peroksida in biological system. Ini nanti lihat contoh di bawahnya. Nanti, kalau menurut saya tidak begitu banget gini. Kalau ini di lab kan beneran, itu rasanya kita perlu sesuatu sel atau apa atau reagennya
harus tanda petik biologi ya, hidup atau cara pandangnya susah dan sebagainya gitu ya, karena biological system itu ada hidrogen peroksida, kemudian Fe oxidation itu reaksinya aja supaya warna ini muncul. Oke ya, baik. Kita mana? FTC apa? Measurement level of hydrogen peroxide sebagai converted by oxidant from ferrous. Baik, ferric thiocyanate kalau nggak salah ya, ferric thiocyanate. Ini kemarin yang hari Senin kemarin udah ada ini. Ya. Jadi saya ini reagennya 100% dari luar. Jadi Anda menyiapkan thiocyanatnya, menyiapkan Fe-nya itu dulu aja. Nah, Fe-nya kita siapkan, cyanatnya kita siapkan. Ya. Terus apa perbedaannya? Atau apa maknanya? Nah, Fe ini kamu amati sebagai dua spesies, yaitu ferri dan ferro. Tahu ya? Ferri dan ferro. Yang F-nya itu aja, kalau nggak ferri, ferro ada kiri, ada kanan gitu ya. Ya. Itu bisa dipakai sebagai media. Mengapa? Menariknya begini, si warna ini, kolorimetri yang ini akibat dari apa? Itu ada tulisan akibat dari ferrous, oxidation from ferrous, berarti akibat dari cyanida bergabung dengan ferri, tahu ya? Cyanida bergabung dengan ferri itu jadi warna. Reagen awalnya itu bukan ferri, ingat ya. Reagen awalnya ketika mau kerja itu nggak ada reagen ferri, itu nggak. Reagennya mesti ferro, tahu? Ferro, ya itu ferro dengan cyanat, ya. Ferro dengan cyanat dan sebagainya. Terus. Nah, nanti di situ kita akan memberikan satu sampel lagi atau satu massa yang urusannya ada mengubah ferro-ferri di sana ya, tuker-tukernya gitu ya, karena warna ini kita lihat naik turun ferro ya. Baik, itu sama dengan atas ya, hanya sekarang pakai ferro, sekarang pakai cyanat. Kalau atas tadi ABTS macam-macam ya. FTC ini termasuk konvensional tapi praktis gitu ya, praktis. Tapi ada sisi waktu nanti yang akan kita bicarakan. Sekarang antar materi aja. Bawahnya itu ada beta carotene bleaching assay. Ini agak aneh ya. Anehnya reagen kimianya apa gambar ini? Reagen kimianya ya beta carotene aja, seakan-akan ya. Berarti ini media. Jadi beta carotene jangan kau pikir sebagai antioksidan, jangan. Ini anggap aja sama dengan thiocyanat, sama dengan ABTS, sama dengan DPPH, itu aja. Beta carotene sebagai reagen. Ya. Terus Anda kondisikan, kondisi itu saya oksidasikan. Nah, oksidasi itu macam-macam cara. Mau dipanasin, mau disinari, mau di UV, mau diapakan, boleh. Nanti lihat operasionalnya. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Coba Anda membuat kalimat atau membuat statement, boleh nyontek dengan halaman bawahnya atau apa. Sebenarnya prinsip beta carotene bleaching assay ini untuk antioksidan di mana? Coba Anda yang cek. Oke, kelas ini. Ayo, siapapun boleh ganti ya. Nanti yang ada tulisan beta carotene bleaching assay itu apa sih? Boleh ini dipakai. Ini efektif ini. Bagus juga. Ayo, ya. Coba dicari. Boleh, kalau langsung juga boleh. Coba mengamati ini. Apa? Ada yang boleh. Nyoba satu aja, nanti gantian. Oke, halo. Coba.
Coba, boleh ini, boleh Rika atau apa? Gantian. Eh, mungkin ini ya Pak, kemampuan dari senyawa kita yang kita uji itu dalam menghambat si apa namanya, degradasinya si beta karoten itu. Jadi si beta karoten itu nanti kena radikal, terus penghambatan oleh si senyawa yang kita uji. Oke, betul. Ya, gitu. Jadi kalau topik kita adalah tadi senyawa kita gitu adalah menghambat dia mengalami bleaching. Iya, itu aja. Cocok. Menghambat dia mengalami bleaching. Maka ketika lihat gambar ini senyawa kita hilangi ya, kita hilangi. Jadi ini ada supaya Anda tahu yang disebut beta carotene bleaching assay itu akan membleach dari, coba lihat gambar ini, dari kuning lama-lama tidak ada. Jadi diganti ya, dari kuning lama-lama tidak ada. Itu harus tercapai dulu. Nah, kemudian kalau ada senyawa kita tempelkan, kira-kira mananya apa? Kita akan tahu. Senyawa kita kan menghambat dia mengalami bleach, berarti senyawa saya itu nanti akan mempertahankan si warna ini tetap di sebelah kiri, benar nggak? Ya, sebelah kiri. Berarti itu kan di data bisa kan? Nah, nanti si kontrol itu ya tetap ada dari kuning menjadi tetap hilang. Gitu. Oke. Jadi reagennya apa di sini? Reagennya nggak ada. Reagennya ya beta karotin itu sebagai seakan-akan media kita untuk lihat di spektrum. Oh, ada kuningnya. Kuning kan sama dengan ada absorban maksimum kita Anda data. Ya, ini sederhana. Gitu. Kalau Pak, pertanyaan kalau yang ya silakan. maaf Pak, kalau yang TBA tadi kan sama MDA ya, itu berarti harusnya kalau dia semakin antioksidannya semakin bagus, dia semakin kurang berwarna merah kan ya Pak? Ya, betul. Mengapa? Nah, ya, betul. Kemudian mengapa? Jadi kan kayak kita di awal ngeset dulu kalau dia teroksidasi itu harus terjadi semerah apa, terus kemudian kita masukin antioksidan kita, nanti berkurangnya ke arah lebih kuning itu sejauh mana gitu, bukan sih Pak? Jadi, Anda betul ngomong, betul prinsipnya, tapi ngomongnya jangan berkurang. Jadi ngomongnya gini, udah betul. Saya akan membuat TBA itu menjadi merah, yes ya, harus. Satu lagi satu yang kedua adalah jangan jadi merah, gitu. Bukan dari merah kemudian menjadi hilang, paham ya? Ya, betul. Jadi saya Oh harus iya. membuat kontrol menjadi merah Oh iya, satu kontrolnya. tempat. Satu tempat kontrol jadi merah itu yes harus. Dan saya buat satu tempat lagi jangan menjadi merah. Beda kan bahasanya. Kalau merah kembali dari kanan pindah ke kiri, jangan sampai pergi ke kanan. Oke, bagus sekali ya. Tapi alasannya apa tadi? Mengapa kita jangan sampai merah? Karena kalau merah kan tadi kan produk Bukan, jangan merah. Kalau itu oksidasi. ya jangan itunya. Kalau itu udah tahu, kalau merah berarti teroksidasi. Justru mengapa jangan jadi merah itu di kimianya apa? Supaya tidak terjadi degradasi si asam lemak tadi ya Pak. Halo? Tidak ada MDA gitu kan ya? Iya, Kalau MDA kan produk iya, degradasi asam lemak ya Pak. iya. Jadi Jadi jangan jawabannya sampai sederhana. terdegradasi. Jangan sampai ada degradasi menjadi MDA, tahu ya? Jadi boleh satu kata kerja degradasi aja atau MDA supaya jangan ada MDA terbentuk gitu kan ya? Kalau jangan berarti degradasinya nggak ada kan ya? Kalau degradasi nggak ada, berarti propagasi nggak ada kan ya? Kalau propagasi nggak ada kan berarti tidak terjadi oksidasi kan? Kalau tidak siapa? Oh karena saya ada penjaganya ekstrak saya gitu. Ya, dan mencegah terjadinya MD. Nah ini reaksinya agak complicated gitu. Complicated itu harus ada reagen, harus ini, harus ada. Karena nggak apa-apa. Jadi tiap gambar ini punya kekasan masing-masing. Ya, punya senangnya sendiri dia atau manakah. Oke, ada data lagi.
Baik, kalau itu diomongkan dengan beta karotin misalnya, kita bagi dua gitu aja, TPS sama beta karotin. Apa yang terjadi? Ya, kita milihnya sesuai kehendak kita, jadi bukan lebih baik, lebih enggak. Sesuai untuk kita. Kalau beta karotin intinya kelihatannya reagennya itu aja cukup, tapi saya dapat menghasilkan data antioksidan bisa gitu. Reagennya cukup satu, ya. Dan tidak ada yang membuat degradasi reagennya apa tadi fatty acidnya nggak perlu beli saya, ya nggak ada fatty acid, akan gitu kan? Karena kalau di atas itu fatty acidnya jadi MDA gitu. Kalau di beta karotin ini kosongan atau ya kosongan. Nah, yang saya tanyakan sekarang bagaimana? Bagaimana Anda mengoksidasi beta karotin itu bagaimana? Kelas saja secara umum. Anda sangat mikirnya saya punya beta karotin mau saya oksidasi. Diapakan? Nggak perlu reagen loh, ingat ya, di sini nggak ada ya. Measurement level of peroxide beta karotin bleach. Bagaimana mengoksidasinya? Kalau kamu mau tengok di tulisan bawahnya, bisa kalau ada boleh, kalau enggak ya boleh kita berangan aja. Ada yang lain? Gampang, itu sebenarnya gampang. Yaitu apa? Begini, kita membuat satu sistem. Sistem itu artinya ada cairan, ada apa gitu mengandung beta karotin, itu aja kan ya. Lalu saya oksidasikan. Kata oksidasikan ini begini, kalau saya biarkan itu lama-lama teroksidasi, paham ya? Tetapi kata-kata lama-lama ini kan nggak definitif kan. Tahu-tahu seminggu baru teroksidasi, itu kan itu bukan analisa. Itu bukan prosedur yang efisien, itu lihat situasi aja kan. Enggak. Berarti harus ada pemicu untuk bleaching beta karotin itu terjadi. Kata pemicu itu harus ada kondisi luar yang dia membuat teroksidasi, gitu aja. Kondisi luar yang membuat Anda teroksidasi. Nah, kalau Anda mungkin buka sedikit, boleh nggak? Sebentar aja. Kamu naik turunkan tab kamu atau itu. Yang beta karotin itu melaksanakannya bagaimana? Kalau di situ ada, boleh Anda omongkan di kelas ini. Kita nggak usah nurunkan dulu. Mau saya diskusi. Apa yang dia lakukan? Gitu. Di beta karotin bleaching agent. Apa yang dia lakukan? Kan prosedur ada kan ini ya. Coba silahkan baca aja, nanti diunggah di kuliah ini salah satu. Tinggal diomongin aja. Kalau itu ada prosedur di situ. Beta karotin bleaching, coba tek tek tek. Atau kau bacakan di situ langsung. Yuk, ada? Ya, kita sampai jam 3. Boleh, masih 7 menit ya. Ada nggak di bawah itu? Saya kira ini udah summary-nya, lalu naik turun. Tulisan kalau Anda cari kan menemukan 1 titik, 2 titik. Saya mau 1 titik beta karotin ini, menurut saya menarik Ini, juga. Pak, Ya, mau coba. Kan di ya. halaman 17 ya, Mm-mm. itu ada proses asam linoleat. Nah, ini radikal dari asam linoleat ini, dia kayak donor proton kan ya Pak ya? Sorry, Terus. donating itu hidrogen itu Pak. Nah, terus Terus. nanti menyerang beta karotennya. Mm-mm. Nah, nanti dia lama-lama beta karotennya ini terkonjugasi, ikatan rangkap di konjugasi di beta karoten ini lama-lama rusak. Mm-mm. Terus nanti warna jingganya otomatis akan hilang yang tadinya yang tadinya warnanya jingga. Mm-mm. Nah, jadi pemudaran. Nah, antioksidan ini tujuannya nanti menghambat proses pemudaran ini. Jadi gimana supaya beta karotennya itu stabil saat ada radikal. Seperti itu Ya. nggak sih, Pak? Ya, betul. Sekarang mungkin satu lagi. Di situ ada kondisi reaksinya nggak? Misalnya
jam, suhu, atau apa, kita ada nggak di halaman 17? Atau hanya ngomongan prinsip aja? Ada, terus diapakan gitu, diapakan itu di meja labnya. Kalau reagennya ada fatty acid, ada linoleic, terus masukkan ke misalnya inkubator atau dipanasin atau ada nggak? Enggak juga nggak apa-apa, coba yang kau baca. Ya rasanya belum ada, nggak apa-apa. Kalau ada suatu saat dicari ada penutup, sudah benar. Prinsipnya begini, eh, dari gambar ini kan hanya gambar. Intinya harus ada RH yang harus Anda siapkan. RH dulu, kayak tadi. Nah, RH-nya itu menurut tulisan tadi apa? Linoleic acid itu dipilih supaya efektif. Efektif dalam omongan, efektif itu dalam fungsi waktu mudah teroksidasi. Mungkin sehari, 2 hari gitu ya. Efek. Itu harus linoleic acid. Apa itu linoleic acid? Punya ikatan rangkap yang dia rentan terhadap oksidasi. Gitu ya. Jadi RH-nya ada. Tapi RH-nya tidak kita maknai, tidak kita hitung ya. Nah, RH-nya ini kemudian mengalami oxidation. Itu kalau saya kasih antioksidan, misalnya ya, misal aja ya. Antioksidan, dia terhambat. Siapa? Oksidasinya linoleic acid. Tetapi ketika terhambat, kamu nggak punya data. Benar nggak? Tahunya terhambat dengan cara apa? Ini ada linoleic acid, saya kondisi ini ya, satu lagi gini, kita kasih antioksidan, kemudian ini tidak teroksidasi. Tahunya bagaimana nggak teroksidasi? Kita nggak tahu, betul kan? Ya oke. Berarti ini prinsip kimianya, analisisnya belum. Maka kemudian dibuat kembali, Anda punya linoleic acid, kemudian digabung dengan beta karotin. Seakan-akan gitu. Beta karotin gunanya di sini gunanya adalah sebagai indikator, benar nggak? Iya, indikator. Dengan prinsip linoleic acid yang sengaja saya oksidasikan akan teroksidasi. Dia terbongkar ikatan rangkapnya, ketika dia teroksidasi, dia ternyata melibatkan beta karotin. Bisa membayangkan, melibatkan. Beta karotin kan diajak ikut teroksidasi, atau diajak ikut kamu harus bertanggung jawab atas saya linoleic acid teroksidasi. Ya, tahu? Nah, ketika terlibatnya beta karotin itu nyata, kamu melihatnya beta karotin mengalami kuantitas yang berkurang atau struktur kimianya kacau, tahu ya? Kacau. Kacau itu tadi karena reaksinya dengan linoleic acid, jadi tek ikatan rangkapnya mengalami perubahan. Omongan kimianya perubahan, omongan spektralnya apa coba? Nah, itu tadi warnanya mengalami penurunan. Dan ini harus dikerjakan, harus mengalami penurunan. Ingat ya, harus. Seakan-akan gitu. Harus turun. Berarti sistem oksidasinya benar. Sistem oksidasi adalah ada linoleic, ada beta karotin, ada kondisi entah dipanaskan, entah diapakan. Ini harus benar-benar di satu. Si kuning itu turun, berarti oksidasi ada beneran. Kayak itu di tangan kanan saya gitu kan, ini namanya kontrol. Tangan kiri saya persis seperti itu, kau beri apa? Ekstrak atau isolat dari senyawa X saya. Sudah dibuat paralel gitu, sudah selesai kan? Kalau tangan kiri saya itu warnanya tidak turun, artinya apa coba? Tidak turun, artinya antioksidan jangan pernah diomongin. Ya. Yang diomongin adalah beta karotin tidak berkurang, gitu kan ya? Benar nggak? Ya, beta karotin tidak berkurang karena apa? Karena linoleatnya tidak rusak, tidak teroksidasi. Gitu. Saya ditanyakan lagi, mengapa linoleat tidak teroksidasi? Oh, karena ada antioksidan yang saya tempelkan di situ. Kesimpulannya, antioksidan senyawa saya adalah centang yes antioksidan dengan memelototin warna kuningnya yang tetap eksis, benar nggak? Tetap eksis. Jadi harus ada yang turun sebagai bukti kerja saya beneran. Ini adalah tetap eksis, berarti antioksidan saya bekerja. Gitu.
Nah, itu coba nanti apa ini, topik-topik ini nanti kalau Anda baca itu menarik, seakan-akan ada satu formulasi yang satu dengan lainnya itu ada beda-beda, tapi kamu bisa ambil kesimpulan atau ini oh layak, oh ini apa gitu ya, mengapa harus FE. Lalu di situ kan ada konsiderasi macam-macam. Hanya satu penutup saya adalah reaksi ini adalah reagen oriented. Lalu yang belum kita omongkan adalah bagaimana dalam keadaan yang disebut tadi aqueous kah atau kebalikannya. Jadi hanya dua. Sistem spektro, tahu nggak spektro? Spektro itu semua menurut saya adalah aqueous boleh, enggak boleh, asal apa? Apa? Asal apa? Ketika di spektro kan saya harus punya apa? Ampul ya, apa namanya itu? Apa itu? Kufet, Gelas. Pak. Kufet. Nah, kuvet. Nah, siapa yang masuk di kuvet itu adalah suatu sistem homogen, tahu ya? Sistem homogen itu yang paling sederhana adalah air, metanol itu. Tapi yang organik boleh homogen, yang boleh bukan aqueous tapi homogen balik. Misalnya etil asetat, boleh asal jernih, asal homogen itu aja. Nah, dari dua ini kamu nambahkan nanti silakan di kesempatan mendatang. Saya punya yang sistem homogen aqueous atau homogen organik gitu ya. Jadi ini polar, ini non polar. Ini ada tersedia di lapangan. Nah, kita sampel saya itu tinggal kamu mau pilih mana, ini atau ini ya. Kalau sampel saya gini saya milih ini juga nggak boleh karena nanti misalnya ini terjadi kekeruhan itu nggak boleh. Saya harus pilih belok kanan, belok kiri gitu ya. Nah, itu adalah nantinya maka per satu-satu ini kalau Anda punya gambaran, mungkin pertemuan minggu depan kesempatan lagi, coba kelas ini Anda buat rekap, saya beri tugas. Apa sistem aqueous-nya di sini? Boleh tulisan aqueous dan non aqueous itu aja boleh ditulis dulu. Dari ini aqueous-nya siapa, non aqueous-nya siapa. Oke? Karena jamnya yang membatasi kita, tapi bacaan ini menjadi lanjut ya, kamu di periode setelah jam 3 itu kapanpun bisa Anda baca pelan-pelan minggu depan atau kesempatan setelah libur ya. Itu kita fokuskan lagi nanti selesai. Ada pertanyaan silahkan. Oke, kalau tidak boleh saya tutup. Ya, oke, saya tutup. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak.